Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli
wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد. Ikhwan fillah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah masih berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, Allah pertemukan kita di hari Sayyidul Ayyam, di hari yang begitu mulia ini. Tidak cukup kemudian Allah pertemukan kita di hari yang mulia ini pula, tapi kemudian Allah pertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Rasa-rasanya kemudian baru kemarin, Jumat pertama di bulan Ramadan, kita memasuki Ramadan 1446 Hijriah. Tapi hari ini menjadi Ramadan, menjadi Jumat terakhir di Ramadan 1446 Hijriah ini. Maka mudah-mudahan Allah pertemukan Jumat, Allah pertemukan Ramadan kita di tahun ini menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kemudian tujuan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sebagaimana ayat yang sering disampaikan oleh para dai kita, yang sering disampaikan para ustaz-ustaz kita di bulan Ramadan ini, adalah puasa Ramadan yang menjadikan hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir-akhir Ramadan, di penghujung daripada Ramadan ini, tentu kita berharap ketakwaan itu benar-benar kita dapatkan. Paling tidak kemudian kita mengetahui bagaimana kemudian ciri, bagaimana kemudian orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu ampunan tersebut disediakan bagi orang-orang yang nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang ketika itu senantiasa gemar, senantiasa hatinya, perilakunya adalah ringan untuk menginfakkan hartanya, untuk menyedekahkan hartanya, fisarra yadharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan salah satu momentum untuk kita untuk gemar berinfak, bersedekah, untuk gemar berbagi. Bukan hanya kemudian soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Maka momentum bulan Ramadan adalah momentum yang sangat luar biasa. Ketika kita mampu untuk melatih diri kita, untuk kita mampu menyisihkan harta kita. Tentu ada kewajiban bagi kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Tapi lebih daripada itu, kemudian ketika kita mampu mengeluarkan daripada kelebihan harta-harta kita,
Bisa jadi kemudian ketika sampai hisab dan haulnya, maka keluar zakat mal bagi dia. Tapi kemudian kalau kita mempunyai kelebihan harta yang belum sampai kepada hisab dan haulnya, maka kemudian kita bisa menginfakkan atau mensedekahkan harta kita. Yang terpenting kemudian Allah ingin katakan, orang yang berinfak itu bukan hanya dia dalam keadaan lapang. Kalau hari ini kemudian kita dalam keadaan lapang, rasa-rasanya mudah bagi kita berinfak. Kalau kita dalam keadaan punya, kita mampu, rasa-rasanya nyaman untuk mengeluarkan sedekah kita. Tapi Allah menantang orang yang dia beriman, punya ketakwaan lebih daripada itu. Ketika dia berinfak bukan hanya dalam keadaan lapangnya, tapi kemudian bagaimana dia mampu dalam keadaan sempitnya. Inilah kemudian ciri yang pertama yang Allah ingin sampaikan. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang menahan amarah. Maka manusiawi, jamaah sekalian, seseorang memiliki emosi, memiliki amarah. Tapi kemudian bagaimana dia mampu mengelola, bagaimana dia mampu memanage amarahnya. Tidak salah dengan yang namanya marah, tapi bagaimana kemudian marah tadi bisa dia kelola. Sehingga Nabi mengatakan, la taghdab wa lakal jannah, jangan engkau marah, karena sesungguhnya bagi engkau adalah surga. Marah yang seperti apa? Marah yang kemudian dia tidak bisa mengendalikan emosinya, marah yang kemudian bukan pada tempatnya. Karena marah kemudian keluar kata-kata kotor, karena marah kemudian keluar pukulan dan sebagainya, karena marah terjadilah perselisihan dan permusuhan. Ini yang tidak dikehendaki dalam Islam. Ini yang tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian Ramadan kita dilatih menahan hawa nafsu kita? Salah satu hawa nafsu yang kita kelola adalah marah kita, emosi kita. Karena sesungguhnya kata Nabi, ketika engkau dalam keadaan marah, katakan engkau dalam keadaan shahim, engkau dalam keadaan berpuasa, kata Nabi SAW. Artinya apa? Kita mampu untuk mengelola itu. Kita mampu untuk melatih bagaimana jangan sampai emosi kita meluap-luap. Karena sesungguhnya syaitan, iblis sangat senang kepada orang yang meluapkan amarahnya. Yang ketiga yang Allah katakan, wal-'afina 'anil nas, orang yang membukakan pintu maaf. Betapa indah kemudian Al-Quran menggambarkan, bukan kemudian ketika itu orang yang meminta maaf, tapi orang yang membukakan pintu maaf. Tentu pasti ketika orang yang membukakan pintu maaf bisa jadi dia terzalimi. Tentu orang yang membukakan pintu maaf adalah orang yang ketika itu dia terfitnah dan sebagainya. Betapa indah Allah menggambarkan itu. Artinya apa? Orang yang memberikan pintu maaf lebih tinggi satu derajat daripada orang yang meminta maaf. Walaupun kemudian kita saling meminta maaf, maka kenapa kemudian di setiap Idul Fitri kita, di setiap Syawal kita semua berharap dalam keadaan suci, bukan hanya suci dari kesalahan, tapi kemudian ampunan manusia. Yang terpenting ketika kita punya salah kepada Allah, mudah bagi kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tapi bagaimana kemudian kalau kesalahan itu dari manusia, kalau kehilapan itu ada pada manusia, maka pintu maaf itulah yang harus kita kejar. Maka yang keempat kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Dan orang-orang yang kemudian ketika dia punya kesalahan, artinya kalau tadi kesalahan dia dengan makhluk, maka ini kesalahan dia dengan Allah. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji, menzalimi dirinya sendiri, anfusahum zakarullah, dia ingat kepada Allah, wastaghfar, bukan hanya ingat, tapi dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita benar-benar di penghujung, di 28 Ramadan, tinggal kira-kira menghitung hari, 2 hari, maka ampunan itu benar-benar kita dapatkan, ampunan itu benar-benar kita kejar. Supaya apa? Benar-benar kemudian kita berada di Idul Fitri dalam keadaan suci, suci dari kesalahan, suci daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kemudian kita manfaatkan momentum yang sangat singkat ini untuk kita mendapatkan predikat takwa tersebut. Tapi kemudian takwa ini bukan hanya selesai daripada Ramadan, selesai pula takwa kita tidak, tapi adalah takwa proses yang terus kita lakukan dengan keimanan kita. Mudah-mudahan takwa tersebut melekat pada diri kita sampai kemudian Allah pertemukan kita dengannya. Dan Allah juga masih mempertemukan kita dengan Ramadan 1447 yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa hada. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.